Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ayo rek! Wani melayani, wibawa, akuntabel, netral, dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang merupakan satuan kerja yang telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dengan cakupan wilayah seluas 7.800 km persegi yang membawahi 38 kejaksaan negeri. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus berkomitmen dalam meningkatkan integritas, kinerja, dan pelayanan publik, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita punya tagline, yaitu WANI. Apa itu WANI? WANI itu wibawa, akuntabel, netral, dan integritas. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM. Ada 6 komponen area perubahan yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu manajemen perubahan. Ini berkaitan dengan sistem dan konsisten manajemen kerja, kemudian pola kerja, budaya kerja pegawai, kemudian dengan sesuai apa yang menjadi sasaran pembangunan zona integritas. Kemudian juga ini dimulai dengan penandatanganan deklarasi komitmen bersama. Ini sudah kita lakukan, yaitu pada tanggal 23 Maret tahun 2021 kemarin. Dengan disaksikan unsur Forkompimda secara daring. Ya, alhamdulillah kemarin Ibu Gubernur, Pak Pangdam, kemudian anggota DPR, kemudian Pak Kapolda hadir mengikuti kegiatan pembukaan tersebut. Kemudian kita telah membentuk tim kerja penyusunan dokumen rencana kerja yang meliputi pola pikir budaya kerja yang diwujudkan dengan penetapan role model, agen perubahan, dan pelibatan seluruh pegawai dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM. Kemudian pembangunan budaya kerja, pola pikir antara lain melalui kewajiban menyanyikan Indonesia Raya. Ini sudah kita lakukan setiap hari Senin, bahwa Mas Adiaksa, pembacaan Trikrama Adiaksa, Siraman Rohami ini selalu kita lakukan secara berkala. Kemudian kita juga melakukan pemantauan dan evaluasi yang senantiasa kita lakukan untuk memastikan agar semua kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBBM telah kita laksanakan sesuai dengan target yang telah kita rencanakan. Cakupan yang kedua berkaitan dengan penataan tata laksana. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui evaluasi penambahan SOP, utamanya SOP tambahan antara lain SOP pelayanan tamu, SOP Poliklinik Responsif COVID-19. Di era revolusi industri 4.0, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerapkan sistem perkantoran berbasis teknologi informasi atau e-office, baik dalam rangka pengukuran kinerja, manajemen SDM maupun pelayanan publik melalui pembuatan beberapa aplikasi seperti e-Sirajin, e-Laksa, e-Temon, e-Clearance, dan terakhir kita Menara Datun yang menjadi andalan kita di dalam kegiatan monitoring berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Datun. Kemudian updating informasi capaian kinerja dan kegiatan di kanal website dan media sosial terus dilakukan dalam upaya penerapan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, area perubahan yang ketiga berkaitan dengan penataan sistem manajemen SDM. Dilakukan dengan beberapa indikator. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai, kedua berkaitan dengan pola mutasi internal, yang ketiga berkaitan dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan melalui pelaksanaan diklat. Kemudian yang keempat berkenaan dengan penetapan kinerja individu. Kelima berkaitan dengan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku jaksa atau pegawai yang dilaksanakan melalui pengawasan melekat.
Kemudian yang keenam, terakhir berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian melalui pemutakhiran data informasi kepegawaian secara berkala. Area keempat, berkaitan dengan penguatan akuntabilitas. Pelaksanaan penguatan ini melalui pelibatan pimpinan dalam penyusunan dan pemantauan perencanaan. Ada Restra, ada Renja, ada IKU, penetapan kinerja, perjanjian kinerja, dan pencapaian kinerja secara berkala. Adanya kewajiban pembuatan perjanjian kinerja bagi seluruh pegawai Kejati dan adanya pengawasan serta evaluasi secara berkesinambungan merupakan wujud penguatan akuntabilitas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan area perubahan yang kelima berkaitan dengan penguatan pengawasan dilakukan dengan beberapa indikator. Pertama, pengendalian gratifikasi, kemudian kedua, penerapan sistem pengawasan, ketiga, pengaduan masyarakat, keempat, berkaitan dengan whistleblowing system yang melalui pembentukan unit perlindungan pelapor, kelima, berkaitan dengan penanganan benturan kepentingan, sementara yang terakhir yaitu penyampaian laporan hasil kekayaan, ELHKPN dan ELHKSN, yang telah mencapai 100%. Area yang terakhir berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan standar pelayanan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memiliki standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SOP standar pelayanan. Terkait budaya pelayanan prima, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengadakan sosialisasi, pelatihan penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai, kemudian menyediakan informasi yang mudah diakses, kemudian juga memiliki pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan melakukan inovasi pelayanan. Terkait dengan penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Kejaksaan Tinggi telah melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Kemudian juga adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat dan kerja nyata dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan telah dihadirkan di masa pandemi ini. Pemantauan dan evaluasi senantiasa dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain 6 area perubahan tersebut, program unggulan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang pertama berkaitan dengan kinerja, yaitu kita telah berhasil menyelamatkan aset pemerintah Kota Surabaya dengan nilai kurang lebih 10 triliun. Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menerima penghargaan dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai pendukung penegakan hukum pidana pajak terbaik 3. Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menerima penghargaan dari Pak Jambin atas penilaian Entry Case Management System CMS untuk Kejati dengan jumlah perkara pidana umum periode Januari sampai dengan Agustus kurang lebih di atas 5.000 perkara. Yang kedua berkaitan dengan pelayanan publik, Menara Datun. Kejaksaan Jawa Timur telah mendapatkan apresiasi dari Bapak Wakil Jaksa Agung atas inisiatif pembuatan aplikasi manajemen perkara Datun. Kemudian Poliklinik Kejati Jatim, kita juga telah memiliki poliklinik yang sedang dalam proses peningkatan status menjadi Poliklinik Pratama Adiaksa. Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga merupakan satu-satunya Kejaksaan Tinggi yang memiliki dan mengelola cabang rumah tahanan. Di bidang integritas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mendapatkan apresiasi dari Komisi Kejaksaan terkait dengan kecepatan dan respon dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat serta menjadi mitra yang baik dalam peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur wani melayani.